Masjid ini awalnya berdiri di pinggir Sungai Mahakam, Kali Mahakam. Itu dekat, kalau sekarang itu ada panorama, itu dekat di sana gitu. Itu sekitar tahun 70-an. Dan itu sangat kecil sekali gitu. Nah, berkembang akhirnya dengan jumlah penduduk yang banyak, akhirnya pada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di khususnya di Kelurahan Sungai Kledang itu berembuk sekitar tahun 80-an untuk memindahkan lokasi itu yang lebih luas gitu. Akhirnya dapat satu kesimpulan, kesepakatan, lokasi itu ditunjuklah di sini. Nah, sedangkan yang memiliki tanah wakaf di sini ada 4 orang ini. Nah, alhamdulillah keempat itu dengan ikhlas beliau mewakafkan tanahnya. Yang pertama almarhum Tubasar, anak-anak beliau sudah meninggal, tinggal cucu-cucunya. Kemudian almarhum Haji Abdul Sani Gani. Kemudian yang ketiga Haji Tarmiji Nur. Yang keempat adalah Haji Mukri Zamzam. Nah, 4 itu dengan ikhlas mewakafkan tanah beliau ini untuk dijadikan bangunan masjid. Jadi sekitar tahun 80 setelah musyawarah dan disepakati, dari masjid yang lama di pinggir sungai dipindahlah ke sini. Dan ini awalnya adalah ladang sawah masyarakat. Nah, seiring dengan waktu itu sepakat tanah ini diwakafkan untuk pembangunan atau pengalihan masjid yang dulu dipindah ke sini. Nah, waktu itu tahun 80 itu hanya swadaya masyarakat. Jadi warga Kledang berbondong-bondong, bergotong royong menguruk tanah ini yang dulunya rapak sehingga timbul menjadi tinggi, dibangunlah pada waktu itu. Berjalan kurang lebih 2 tahun, 80 mulai itu 81. Nah, di 82 itu dibangun, diresmikan tepatnya pada tanggal 28 Februari 1982. Waktu itu yang meresmikannya adalah Bapak Menteri Agama almarhum Haji Alamsah Ratu Prawira Negara kalau tidak salah itu dulu. Nah, sebelumnya juga peletakan batu pertama oleh gubernur di sini, oleh Bapak Eri Suparjan kalau tidak salah itu. Nah, setelah selesai itu diresmikan dan ini hanya bentuknya kayu, tidak permanen, tidak semi permanen, sangat sederhana sekali. Dan itu swadaya masyarakat, kemudian dibantu oleh Bapak Yusutomo, Haji Yustomo. Nah, sekarang beliau adalah yang hotel yang memiliki hotel Bumi Senior. Nah, kebetulan kita dari masyarakat menjalankan minta di pinggir jalan seperti biasa sekarang kan itu. Nah, ternyata beliau lewat melihat, nah beliau menyumbang. Akhirnya 90% bangunan ini disumbang beliau. Termasuk tiang guru itu bukan berbentuk beton, tetapi hanya kemarin itu kayu, batang besar 4 biji jadi tiangnya gitu. Kemudian dinding ini pun hanya kayu dengan kaca gitu. Artinya kalau di tahun itu mungkin sudah mewah lah begitu katanya. Jadi kemudian lapangannya juga tidak ada nih, masih hanya masjid, belum ada lahan parkir dan sebagainya gitu. Nah, seiring dengan waktu beberapa tahun, kurang lebih tahun 90-an, masjid ini sudah mulai mengalami kerapuhan. Dindingnya juga ada bolong-bolong. Kemudian hatapnya waktu itu hanya hatap sirap. Kubahnya juga sangat sederhana kubahnya. Aluminium biasa saja gitu. Nah, habis itu beberapa tokoh agama masyarakat di sini berembuk untuk merenovasi gitu. Salah satu yang paling getol adalah almarhum Bapak Haji Abdul Wahab waktu itu. Beliau kebetulan membidangi pembangunan, beliau yang semangat sekali sehingga Masjid As-Sabirin ini dari kayu
menjadi semi permanen. Jadi sudah sebagian ada yang berbeton, sudah naik sedikit. Nah, seraya waktu itu jemaah juga membludak. Akhirnya timbul pemikiran dari para tokoh agama, tokoh ulama yang ada di sini untuk menjadi permanen. Nah, sejarahnya berdiri ini pun juga cukup alot untuk mendapatkan dana gitu. Karena masyarakat di sini rata-rata punya garis penghasilan standar saja gitu. Rata-rata ada petani di sini waktu itu, hanya nelayan gitu. Nah, jadi akhirnya kita dari warga itu sepakat, ada yang menyumbang setiap minggu diedarkan amplop di masjid, ada yang bersedia setiap bulan didatangi, bahkan ada kalau di Jawa jemput beras. Jadi beras sebagian disisihkan, dikumpul, diserahkan, baru dijual, baru dikasihkan ke masjid gitu. Nah, alhamdulillah itu berdiri, sehingga berdiri permanen, kemudian juga berbentuk beton, kemudian tingkat 2, jadi lantai 2 gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada beberapa donatur yang siap menginfakkan sebagian hartanya, ya termasuk mungkin kalau kita lihat plafon di atas ini kayu arau, kalau sekarang mungkin tidak ada lagi. Kayu ini cukup kuat dan tahan sampai sekarang, ini tidak dimakan rayap. Nah, kalau dulu cukup mahal dan kita langsung pesan dari Ulu Mahakam waktu itu. Nah, alhamdulillah berkembang pembangunan ini jalan terus ya sampai sekarang. Kami pun juga dari generasi yang mungkin dulu remaja, dewasa, ikut remaja masjid, jadi pengurus masjid, mungkin masih membidangi seksi dan sebagainya. Ya alhamdulillah kami semua yang hadir ini diberikan amanah kepercayaan oleh masyarakat Kledang, kita mengurus Masjid Besar As-Sabirin. Dan kita pun juga diberikan satu oleh Bapak Camat, di SK kan, tepatnya tanggal 18 Desember 2014 itu dijadikan Masjid Besar As-Sabirin. Jadi statusnya Masjid As-Sabirin adalah Masjid Kecamatan Samarinda Seberang. Jadi salah satu ikon dari Masjid Besar yang ada di Samarinda Seberang. Kalau kita tarik ke belakang, ada memang misteri jadi pindahnya ini dulu. Ada program namanya Sikarut Bermuhibah. Masjid As-Sabirin itu kecil, karena tidak muat, diberilah emperan. Sehingga ada 3 warga yang membuat, kalau sekarang itu apa ya, semacam surat apa gitu ya. Jadi diumumkan Masjid As-Sabirin itu bersayap, katanya mau terbang. Nah, di situ memacu orang tua itu dianggap Masjid As-Sabirin itu bersayap gitu. Akhirnya para tokoh, para ulama itu, termasuk beliau itu yang memiliki lahan di sini gitu, dan ikhlas tanpa dibayar. Nah, jadi 4 orang itu ya yang mewakafkan tanahnya ini untuk membangun masjid di sini. Dan kebetulan saat ini strategisnya itu diapit oleh 2 jalan gitu. Jalan Bung Tomo dengan Jalan Haji Jahrah. Kami mungkin termasuk yang lebih berani mendatangkan penceramah-penceramah kondang. Almarhum Zainuddin MZ, almarhum Jepri Al-Bukhari, anak almarhum Pak Zainuddin, Fikri Haikal. Banyak kegiatan yang sifatnya kami penceramah khususnya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya ulama-ulama yang karismatik dari Kalimantan Selatan gitu. Kayak almarhum Guru Bakri itu
sebelum beliau di Kalimantan Timur terkenal, beliau itu sudah mengisi rutin bulanan di sini. Setiap bulan beliau ke sini khusus untuk mengisi itu gitu. Nah, kemudian guru danau pernah juga di sini kami undang. Nah, banyak beberapa ulama karismatik ada yang berkunjung di sini. Kemudian kegiatan-kegiatan kami rutin untuk ceramah agama itu ada 9 kali dalam 1 minggu itu. Masjid ini kita memiliki ada posyandu lansia namanya. Mungkin di masjid lain tidak ada. Kalau As-Sabirin kami memiliki pos lansia. Jadi setiap akhir bulan itu ada kegiatan lansia gitu. Baik itu senam lansia, kemudian cek kesehatan lansia, itu rutin gitu. Ya mungkin mudah-mudahan masjid lain juga ada gitu. Yang jelas kalau kami sudah puluhan tahun itu. Jadi lansia yang ada di sini kita cek gitu. Nah itu yang rutinitas kegiatan lansia untuk khususnya jamaah Masjid Besar As-Sabirin gitu. Saya tambahkan sedikit deh, untuk kegiatan lansia itu di akhir bulan pelaksanaannya setiap hari Sabtu di akhir bulan. Jadi pemeriksaan kesehatan itu dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Baka, yang hadir setiap akhir Sabtu di akhir bulan. Jadi masyarakat di sini akan menerima mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis tanpa dibayar. Hanya saja yang belum kami miliki adalah polikliniknya. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti dengan berdirinya masjid yang nanti dibangun baru, kami akan merancang ada poliklinik secara khusus untuk Masjid Besar As-Sabirin. Insya Allah dalam beberapa, mungkin 1 bulan ini kita akan direnovasi oleh Bapak Wali Kota. Masjid Besar As-Sabirin ini akan direnovasi secara keseluruhan. Total, insya Allah. Kita hanya menunggu instruksi dari PUPR dan ini akan dibongkar habis. Dan kami sudah sebagian barang-barang inventaris kami akan kami hibahkan kepada masjid, musola atau majelis taklim yang memerlukan.